Assalamualaikum. Orang kalau ke Arab untuk umroh atau haji atau apa gitu, biasanya apa sih yang dicari? Kalau yang soleh benar, fokusnya itu spiritual ya. Kalau yang ganjen, cari jodoh. Bisa juga. Tapi ini maksudnya untuk buah tangan gitu deh. Yang klasik biasanya cari korma sama air jam-jam. Atau paling pol carinya coklat batu yang dari segi rasa itu nggak beda jauh sama dok cecak. Wah, makanan kuno sih itu kalau dok cecak ya. Ada sih yang sibuknya itu nyari mainan buat oleh-oleh anak cucu atau nyari karpet lah. Tapi kalau yang kayak gitu di pasar Gembrong aja juga banyak atau pasar baru. Makin kesini kurma sama air zam-zam itu terlalu biasa karena untuk mendapatkannya tidak perlu jauh-jauh ke Arab. Yang sebetulnya agak unik dan masih jarang diomongin itu delima Arab. Banyak yang dah bolak-balik ke sana belum tahu tuh rasanya delima Arab. Cuma kalau dijadiin oleh-oleh bawanya ini rada perlu taktik ya. Istri saya kemarin itu delimanya diperipilin satu-satu terus ditempatkan di suatu wadah. Masuklah ke tas kabin. Ya paling kayak gitu aja kalau mau agak banyak. Tapi yang nggak bisa banyak sekali kayak kurma atau coklat. Apa sih istimewanya delima? Di Indonesia juga banyak delima ya. Tapi delima lokal sini kecut nggak nahan, dah gitu bijinya gede keras. Sedangkan delima Arab beda rasa. Manis seger, gak ada kecutnya sama sekali, dan kalau milihnya bener, bijinya juga krenyes-krenyes, bisa dikunyah aja langsung, lezat banget. Lebih dari itu, oleh para pakar, delima ini dijuluki superfood. Bener superfood apa enggak sih? Walau alam. Saya nggak tahu, tapi di kanal-kanal kesehatan banyak dibahas tuh khasiat delima, atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut pomegranate, atau nama latinnya Punica granatum. Kalau bahasa Maduranya, duk remah dek, saya nggak tahu. Yuk kita ulas khasiatnya apa saja. Sumbernya ini antara lain dari Detik Food sama YouTube ya. Utamanya, delima itu mengandung antioksidan dan polifenol dalam jumlah tinggi. Kalau ada yang ingat video yang lalu, polifenol ini salah satu zat yang berkhasiat ngencengin autofagi. Penting untuk healing dan peremajaan sel-sel tubuh kita. Silakan dicek lagi. Dalam 100 gram delima, rata-rata terkandung 72 kalori. 16 gram karbohidrat, 4 gram serat, 1,5 gram protein, dan berbagai vitamin mineral seperti vitamin C, E, dan K. Kombinasi semua itu bisa memperkuat sistem imun dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas ini bisa muncul dari paparan matahari, polusi lingkungan, oksidatif stres, segala macam. Selain antioksidan yang 3 kali lebih banyak dari anggur dan teh hijau, delima mengandung antivirus dan antitumor. Bermanfaat untuk melawan diabetes tipe 2 juga, memperbaiki pencernaan dan menjaga kecemerlangan serta kesehatan kulit, terus mencegah penuaan dini. Kalau Dina nggak tahu dicegah apa enggak. Apalagi Doni. Melawan penuaan itu biasanya ibu-ibu ya yang nyari. Kalau untuk melawan rezim yang zalim, nah ini bisa apa enggak. Dibaledok si aku aing lah. Kalau orang disambitnya sama buah duren, ngeri tuh. Tapi kalau dilemparnya sama buah delima, siapa yang takut, ya kan? Delima punya efek pengencer darah juga. Bijinya itu bisa mencegah trombosit darah membentuk gumpalan yang berbahaya. Sehingga sebaiknya bijinya ini juga ikut dimakan. Dia akan menormalisasi kolesterol juga. Dan menormalisasi oksigenasi dalam tubuh. Menormalisasi tensi darah juga untuk yang darah rendah maupun darah tinggi. Gangguan sistem kekebalan kadang memunculkan rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Ini juga bisa dinormalisasi oleh zat-zat antiinflamasi atau anti peradangan yang ada di dalam delima. Infeksi, alergi juga bisa dinetralisir oleh vitamin mineral yang ada di dalam delima itu tadi. Dan sekali lagi, untuk penggiat fasting yang ngejar autofagi, polifenol yang ada di dalam delima itu bisa bikin autofagi lebih optimal. Penting ini untuk healing gitu deh. Healing lan waspada. Mungkin karena itulah oleh beberapa pakar delima disebut sebagai salah satu superfood. Kalau mie instan super mie biasanya. Beda urusan tinggal itu. Katanya lagi, meskipun manis, delima aman untuk penderita diabetes asalkan dimakannya dalam jumlah sedang. Kalau kebanyakan dia tinggi kadar gula dan fruktosa, dan itu jelek untuk siapapun juga kecuali untuk bangsa monyet pemakan buah-buahan. Walah. Nah, jadi catatannya di sini, walau delima Arab itu banyak khasiat, konsumsinya mesti terukur, porsi kecil atau porsi sedang. Terus mesti rutin kalau mau dapat khasiatnya secara optimal. Cara makannya bisa langsung aja dimakan
Bulir-bulirnya itu sekalian bijinya bisa juga digabung sama yang lain. Satu catatan yang perlu jadi perhatian, di luar sana ada yang jual minuman kemasan yang dijudulin jus delima. Tapi kata banyak pakar, yang sudah jadi proses food seperti itu seringnya mengandung banyak pemanis tambahan, dah gitu seratnya juga lebih minim. Jadi tidak direkomendasikan. Kalaupun mau di jus, mending bikin jus aja sendiri. Jangan beli yang sudah jadi proses food. Satu hal unik lagi, delima ini termasuk salah satu di antara buah-buahan yang namanya disebut di Al-Quran. In case ada yang bertanya-tanya, duren nggak ada di Quran, degan kelapa muda juga nggak ada, kesemek, pete, jengkol juga nggak ada. Nah, buah-buahan duniawi yang disebut di Quran kalau nggak salah itu cuma ada 6. Kurma, anggur, delima, tin, zaitun, dan pisang. Delima ini disebutnya bukan 1 kali tapi 3 kali. Ada di Al-An'am ayat 99, Al-An'am ayat 141, dan Ar-Rahman ayat 68. Uniknya ya, di Quran itu disebutkan zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Yang menurut tafsir, maknanya itu serupa bentuknya, tapi tidak serupa rasanya. Dan realitanya itu tadi, ternyata memang seperti itu. Delima lokal yang selama ini saya kenal itu kecut dan bijinya gede keras. Sedangkan yang di Arab dan di negara tertentu itu bentuknya kurang lebih sama persis dengan delima lokal kita, tapi beda jauh rasanya. Bijinya krenyes-krenyes, gampang dikunyah, rasanya manis seger, nggak ada kecutnya sama sekali. Orang Indonesia mungkin banyak yang ngira kalau delima di mana-mana ya kayak di kita itu. Jadi ke Arab pun jarang ada yang tertarik sama delima. Tapi setelah tahu khasiat-khasiatnya dan tahu bahwa di sana itu delimanya lezat, coba aja deh dicicipin. Tapi kok saya jadi kayak ngiklan ya. Sorry. Ini sekedar pendapat pribadi ya, bukan rekomendasi atau apa. Keputusannya terpulang pada kalian masing-masing. Terima kasih.